Bagus dah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dan cantik tuhnya kan. Gimana tuh? Selamat pagi, masih semangat gak? Alhamdulillah. Semangat Ibu. Ini kan pertemuan terakhir kalian minggu depan udah UAS. Ini pertemuan terakhir ya. Ibu gak akan lama-lama karena kan minggu depan UAS. Nah jadi hari ini dipakai untuk bersih-bersih kelas ya, persiapan UAS. Oh, baik Ibu. Nah di sini kita akan mempelajari mengenai teks editorial. Nah, siapa yang mau baca? Saya Sofa. Ya boleh sini Sofa. Sidi apa coba? Sini Sofia. Teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat redaksi surat kabar terhadap suatu isu atau masalah yang aktual, baik itu masalah ekonomi, sosial maupun budaya dan lain-lain yang biasanya mempunyai hubungan signifikan dengan politik. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta maupun alasan yang logis agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Nah, jadi teks editorial adalah teks yang berisi pendapat terhadap suatu isu yang sedang ramai gitu ya. Kemudian ini siapa yang mau membaca? Aku. Boleh, Sipa. Struktur 1. Pernyataan pendapat tesis statement. Pernyataan pendapat atau disebut juga tesis merupakan bagian yang mengungkapkan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembuka pembahasan. 2. Argumentasi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Tujuan argumentasi adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. 3. Penegasan ulang pendapat. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, jadi struktur dari teks editorial ada 3 ya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Kalian ingat-ingat ya, nanti Ibu akan beri pertanyaan. Strukturnya itu ada 3, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian ciri-cirinya siapa yang mau membaca? Sofa. Ya, boleh Reva. Ciri-ciri yang satu, faktual dan aktual, artinya topik atau isi pembahasan dari tulisan teks editorial itu selalu merupakan isu hangat yang sedang berkembang atau dibicarakan secara luas oleh masyarakat. 2. Sistematis dan logis. Teks editorial harus bersifat sistematis dan logis, artinya meskipun teks editorial merupakan opini atau pendapat, namun penulisnya tidak boleh sembarangan. Penulisan opini tersebut haruslah dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Yang ketiga, bersifat argumentatif. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang mengungkapkan argumentasi dan redaksi. Yang keempat, kalimat lugas. Teks editorial biasanya menggunakan kalimat atau bahasa yang singkat, padat, dan lugas, karena itu biasanya teks ini menarik untuk dibaca. Nah, jadi ciri-ciri dari teks editorial itu ada 4. Yang pertama, Faktual dan aktual. yang kedua, Sistematis dan logis. yang ketiga, Bersifat argumentatif. yang keempat, Kalimat lugas. Ya, baik, lanjut. Nah, ini fungsinya siapa yang membaca? Boleh Melvian. Fungsi teks editorial 1. Menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. 3. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. 4. Memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. 5. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah atau isu topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaannya. Siapa yang mau membaca? Aduh, salah. Aku. Boleh Resti. Yang pertama, kaidah kebahasan yang pertama yaitu adverbia, merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna hubungan dengan tingkat kekerapan terjadi sesuatu yang diterangkan. Adverbia itu contohnya selalu dikatakan selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang kedua itu konjungsi, merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Iya, selanjutnya Reja
coba baca. Iya nih Reka Biar mau nggak makan ngomong. dia nih, biar nggak ngobrol Nomor 3, verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat, verba mental Oh my god. merupakan kata kerja yang melakukan